Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Berndo TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Khairul Fahmi tentunya dengan tema kita mengembangkan dakwah Islam melalui seni kasidah. Dan kita akan berbincang dan juga ngobrol kembali dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Paimat Solihin MHI, kemudian ada Pak Masri Sabihi MPD ya. Kita ke Pak Masri dulu nih. Pak Masri, apa nih perbedaan antara kasidah dengan nasyid? Nah, itu dia tuh. Boleh jelaskan mungkin, karena kan kita tahu bahwa kalau nasyid ini sama-sama menyiarkan agama Islam. Ya, nah, kasidah juga menyiarkan agama Islam. Betul, silakan. Kalau nasyid itu biasanya pakai ini aja. Ada yang langsung seperti kapela. Oh, kapela. Ya, dia ada bum 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 bum. Nah, pakai irama musiknya dipakai mulut. Kemudian ada paling-paling ada satu seperti gendang satu aja untuk pengiringnya satu. Ada juga dia melalui kaset, melalui laptop itu kan seperti itu untuk mengiringi musiknya ya. Musiknya. Oke. Orang-orangnya ya sekitar 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang ya. baru bisa dikatakan nasyid. Itu, Ya. nasyid. Kalau 3 orang nggak boleh? Boleh. Oh, boleh juga. Ya, tergantung dia yang membutuhkan. Gitu kan. Ya. Berarti kita bertiga masih bisa dibuat nasyid ya? Iya, boleh kita 3 ya. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Iya. Oh gitu, ada pemecahan suara? Iya, ada pemecahan suara. Oh harus ada. Kalau nggak ada pemecahan suara bukan dinamakan nasyid juga? Ya, enggak juga, tapi dia lebih sudah modernnya seperti itu. Oh. Sudah ada pemecahan suaranya. Pemecahan ya, suaranya itu sendiri ya. Oke. Kalau nasyid ini sendiri berkembang di Bengkulu sendiri sudah banyak berkembang. Seperti di UIN sudah ada, di UMB sudah ada. Pada umumnya anak-anak anak-anak mahasiswa dan anak-anak SMA ya yang membawakan nasyid-nasyid itu ya. Oke. Apa menariknya nasyid ini sendiri? Karena nasyid kan menyiarkan agama Islam juga. Nah, kalau musik modern itu menggunakan saksofon, menggunakan keyboard dan sebagainya. Nah, kalau nasyid ini sendiri apa sih Pak? Pak Paiman boleh mungkin lebih perjelas kalau di musik nasyid ini mudah apa istilahnya itu kan, tidak ribet ya. Karena masing-masing kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini kan suara. Ada yang memang bass, ada yang sopran, tenor, ada tenor, ada yang ya karena ada yang low, ada yang Twitter dia kan itu kan suaranya tuh. Jadi yang begitu-begitu kan mudah. Dan suara kita ini kan bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Jadi kita sendiri yang mengatur volume suara kita sendiri ya Pak? Jadi oleh karena itu dia tidak repot. Nah, tidak repot karena dia sudah punya potensi itu. Nah, cuma kadang-kadang ada benturannya setelah di penampilan, di pentas. Kalau rebana atau kasidah modern atau musik-musik ini bisa dari Anda untuk Anda. Nah, misalnya kan, saya mau nyanyi. Nah, jadi musiknya sudah siap. Gitu. Nah, kalau pakai nasyid susah, jarang terjadi. Misalnya pesanan, misalnya ada mau nyanyi, musiknya itu kan mungkin juga bisa, tapi sangat terbatas. Batas ya mungkin 2, 3 atau 5 lagu, oke lah mungkin dari itu. Tapi kalau sudah banyak kayak organ tunggal kayak itu, habis suara mereka. Iya betul, karena itu tanpa menggunakan alat ya. Iya, itu keterbatasan. Itu salah satu kelemahannya. Kelemahan dari nasyid ini sendiri ya kan. Sementara pesta ini kadang-kadang atau acara-acara itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, baik. Nah, semisalnya nih Pak, ada acara-acara atau event-event ya kan, bukan hanya event keagamaan. Nah, kasidah atau nasyid ini sendiri itu bisa kita masukkan ke dalam acara hiburan nggak sih kalau menurut Pak Masri? Bisa. Bisa. Iya. Seperti orang
pesta pengantin itu kan biasa disambut dengan kasidah rebana ya, atau gabungan dengan alat-alatnya bisa. Jadi orang mau nyanyi di rebana ini semua lagu bisa. Oke, itu maksud saya tidak akan merusak dari kasidah ini sendiri. Tidak, ya malah berkembang deh. Seperti itu. Gitu. Walaupun di acara kawinan, Iya, betul. dan sebagainya. Udah banyak yang menggunakan hal seperti Ya. itu? Banyak. Udah ya. Iya. Oke. Bahkan untuk dia kalau lagu-lagunya? sudah mengarah ke kasidah itu, orang-orang yang menyumbangkan lagu juga dia sudah ada rem. Oh ini kita ini musiknya kasidah ini, agama, ini kan iya, nirvana ini. iya. Pasti dia tidak mau lagi lagu yang kayak tadi. Iya, yang betul. Iya. jorok, lagu-lagu yang Oh gitu. dia sudah ada rem sendiri itu. Oh gitu. Jadi misalnya kalau kita pengen buat acara, Ya. mungkin tidak ada salahnya juga untuk Ya. menggunakan dari musik-musik Iya, kasidah ini betul. sendiri. Iya, iya. Dan itu sudah banyak berlaku di masyarakat kita sudah. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir kali untuk Pak Paiman mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai kesimpulan kita kali ini, apa yang harus disampaikan mengenai pengembangan dakwah Islam melalui seni kasidah mungkin. Jadi para pemirsa sekalian, artinya kita dengan lagu seni dakwah ini melalui kasidah modern, ini sangat cocok. Artinya kan tidak artinya ketinggalan zaman. Seperti orang kata, pernah saya dihadapkan, ini kami ini mau dikemanakan, kami ini anak muda. Ya sesungguhnya musik-musik ini kan rebana ini bisa untuk anak muda, kasidah modern bisa untuk anak muda, dan bisa dia mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan, mau lagu pop, mau lagu dangdut, mau lagu barat, mau lagu daerah. Nah, cuma biasanya pemain-pemain kasidah yang memang konsisten dengan misi dakwahnya, dia akan disortirnya lagu-lagu itu. Dia akan tahu nih, lagu ini nampaknya nanti akan mengarah kepada yang tidak benar atau mengarah kepada maksiat. Maka dia ya cari alasan, mungkin apa nih. Nah, di sini kadang-kadang yang terbenturnya di masyarakat. Oh, kami mau nyanyi Cucak Rowo, nggak bisa. Nah, karena tahu pemain itu Cucak Rowo ini kan mencarut semua isinya kan. Nah, maka ini maaf ini sedang ini Kami tidak bisa. sedang rusak, macam-macam lah ya alasan-alasan. Oke, nah mungkin sebelum ke Pak Masri ya, kalau kita ingin yang namanya menjauhkan image kasidah ini sendiri untuk yang namanya musik terbelakang atau musik yang hanya untuk dakwah Islam saja atau seperti apa, itu seperti apa caranya Pak? Ya, saya kira memang harus ada semacam campur tangan lah ya dari masing-masing stakeholder lah. Pemerintahnya juga harus, karena ini kan sarana dakwah. Kemudian yang berkecimpung di pendidikan juga itu kan harus juga turun tangan, karena juga begitu. Jadi masyarakatnya, kalau masyarakat tidak mau pakai yang ini ya dia akan mati sendiri. Nah, itu. Tapi kan kita selalu mengingatkan. Nah, kalau istilah saya itu jangan sampai nanti kita ini membawa dosa yang nanti dituntut di akhirat, mereka tidak sadar. Nah, sampai yang bertanya, gimana Pak Ustadz contohnya? Nah, contohnya kita mengadakan pesta. Kita panggillah misalnya suatu organ tunggal atau musik misalnya kan. Ternyata waktu kita tampilkan mereka itu, tuh adalah bidu wanitanya yang buka-buka aurat, lagunya yang jorok-jorok. Itu orang yang hadir undangan kita itu, beribu-ribu undangan itu kan berdosa semua. Berdosa semua. Itu dosanya, akibat dari dosa itu kita yang adakan acara. Iya. Nanti di akhirat ditanya itu, mereka kenapa berdosa ini? Kami menghadiri acara si A waktu itu. Dilihat videonya, ternyata ada. Nah, itu di mahkamah Allah. Nah, kemudian waktu itu mereka menuntut. Kami menghadiri undangan, kok kami laju dapat dosa begini, kami tuntut kami. Ini kan akhirnya mereka menjadi orang yang muflis kata Nabi. Menanggung dosa orang-orang yang banyak itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin terakhir ada kata-kata terakhir dari kita untuk kesimpulan sore hari ini mengenai mengembangkan dakwah Islam melalui seni kaidah. Silakan kasidah. Baik, pemirsa di rumah, saya mengajak untuk teman-teman generasi muda, walaupun ibu-ibu majelis taklim, mari kita kembangkan kasidah rebana ini untuk mengembangkan melalui dakwah Islam ya, menyampaikan dakwah Islam melalui seni kasidah rebana ini. Karena seni kasidah rebana ini sudah berkembang baik di Indonesia maupun di Provinsi Bengkulu. Jadi jangan takut dan jangan malu.
inilah yang terbaik untuk kita semua. Oke, cukup. Cukup, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dari Pak Masri dan juga Pak Paiman untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Jadi sekali lagi tentunya harus cintai yang namanya musik-musik kasida, nasyid dan lain sebagainya, karena ini merupakan salah satu jenis musik yang mungkin bisa memberikan kita satu pendalaman juga dan juga musik yang bisa kita mengerti tentang dakwah Islam itu sendiri. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.